Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat datang kembali di channel kami, di channel saya Maman Bakri Official. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang sebuah bisnis yang di lapangan itu banyak sekali plus minusnya, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi faktanya di lapangan luar biasa kemudian dalam mensukseskan orang-orang. Nah, baik, kesempatan ini kita akan sharing khusus buat agen pupuk paten atau agen-agen trainer dimanapun berada tentang sebuah sistem penginputan Z4. Kenapa ini penting kawan-kawan ya? Karena bisnis jaringan itu adalah bisnis dengan atau profesi termahal, profesi termahal, mengalahkan kemudian dia berada di atasnya pengacara, kemudian konsultan, kemudian apalagi artis. Jadi bayaran network marketing atau pengusaha network marketing itu memiliki bayaran tertinggi. Nah, baik, kemudian juga di dalam buku Robert T. Kiyosaki, The Cash Flow Quadrant, itu beliau mengatakan bahwasanya network marketing itu adalah bisnis aset, bisnis membangun aset. Ya, seperti itu. Lalu kenapa kita yang bergerak di bisnis jaringan kok belum menemukan seperti yang penjelasan-penjelasan yang tadi? Karena bisa jadi cara kerja kita mengikuti cara kita sendiri, ya. Atau pola kerja kita mengikuti pola kerja umum. Apa itu pola kerja umum? Nah, itulah kemudian pada kesempatan ini kita sharing ya. Sharing bukan maksud mengajari apalagi menggurui. Nah, baik. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang pola Z4. Kenapa pola Z4 ini? Untuk memaksimalkan potensi dari komisi yang ada, juga memaksimalkan perkembangan jaringan. Ini sangat penting. Z4. Nah, sebelum ke Z4, kita kembali menyegarkan pengetahuan kita bahwasanya di sistem pemasaran itu kan sistem pemasaran ada yang disebut konvensional, kemudian sistem network marketing, kemudian juga di dalam buku yang saya sebutkan tadi, Robert T. Kiyosaki memaparkan bahwasanya pola kerja itu terbagi atas dua. Nah, ini yang kemudian kita ingin sedikit bahas juga tentang pola kerja nanti. Ya, tentang pola. Nah, ini yang sedikit akan kita bahas tentang pola kerja. Apa hubungannya dengan pola kerja, dengan kemudian network marketing, dengan kemudian sistem Z4. Nah, ini akan kita cari benang merahnya, hubungannya di mana. Ya, baik, kita ke pola kerja dulu ya. Ini penting juga. Nah, di dalam buku Robert T. Kiyosaki tadi, beliau mengatakan bahwa cara kerja orang atau pola kerja orang itu terbagi atas dua, kawan-kawan ya. Ada yang pertama, saya sebelah sini saja. Yang pertama itu kemudian yang kedua, ada dua pola. Pola yang pertama itu pola umum, yang kedua pola sukses atau paradigma umum dan paradigma sukses. Mengapa dikatakan pola umum atau paradigma umum? Karena sistem ini atau cara kerja ini dilakukan oleh kebanyakan orang. Apa itu yang seperti ini? Kita kemudian bekerja untuk menghasilkan uang. Pasti sering kita dengar atau mungkin sangat kita pahami tentang hal ini. Artinya kita bekerja ya, membarter waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi kita terus bekerja. Nah, untuk menghasilkan uang lebih banyak, maka kita harus bekerja lebih ekstra lagi. Nah, ada kemudian pola sukses atau paradigma sukses. Saya ke sebelah sini lagi. Tetap bekerja teman-teman ya.
kerja, ini kemudian membangun aset, aset ini kemudian menghasilkan uang. Nah, di sini bedanya. Ya. Jadi persamaannya sama-sama kerja, sama-sama inginkan dapat hasil atau uang, sama-sama. Cuman bedanya di mana? Bedanya di sini, di aset. Jika pola umum, kebanyakan dari kita bekerja untuk menghasilkan uang. Jika di pola sukses, orang bekerja atau kita bekerja itu membangun aset, dan aset ini ketika sudah jadi, maka kemudian kita menghasilkan uang. Banyak contohnya teman-teman. Kalau kerja ini kan paradigma umum sudah teman-teman ketahui ya. Artinya ciri-cirinya ketika orang tersebut tidak bekerja, ya, maka tidak ada penghasilan. Masa depan bagaimana? Ya, masa depan tanda tanya. Seperti yang kita sadari bersama bahwa kita tidak akan mungkin bekerja selamanya. Kita tidak akan mungkin bekerja selamanya. Mungkin karena faktor usia, atau mungkin saja faktor kita lagi sakit, atau mungkin di PHK, kan bisa jadi seperti itu. Nah, kalau pola kerja sukses, kita bekerja membangun aset. Ketika aset sudah jadi, maka insya Allah kita dapat penghasilan. Kalaupun kita sudah tidak bekerja lagi, tetap ada aset yang bekerja. Nah, dalam buku Robert T. Kiyosaki tadi ada beberapa bisnis aset. Yaitu yang pertama tadi properti, ya kan? Jadi kita membangun properti, kan cari uang dulu kan, membangun properti. Ketika propertinya udah jadi, seperti kos-kosan, kos-kosannya disewakan. Jadi kita tidak bekerja lagi, kos-kosan tetap disewa oleh orang, seperti itu contohnya, apalagi franchise dan lain-lain sebagainya. Nah, namun di dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa ada bisnis aset, membangun aset, modalnya terjangkau, kemudian resikonya hampir dibilang tidak ada, kemudian untungnya potensinya besar, dan kita bisa mewujudkan impian lebih cepat. Di dalam buku tersebut, Robert Kiyosaki menyebutkan bisnis itu adalah, ya, itu adalah network marketing. Nah, di dalam buku itu dibahas bahwa bisnis tersebut atau usaha tersebut adalah network marketing, yaitu bisnis membangun aset untuk menghasilkan uang. Nah, cuman fakta di lapangan itu banyak dari kita sudah berada di bisnis pola sukses membangun aset atau network marketing. Namun yang kita lakukan setiap hari, yang dalam pikiran kita setiap hari adalah kemudian mencari uang. Nah, kita sudah berada di pola ini teman-teman. Jadi teman-teman agen pupuk paten, mitra render dimanapun berada, itu sudah berada di pola kedua, yaitu pola sukses dengan menjalankan network marketing. Cuman banyak kemudian kekeliruan di lapangan. Cara kerja kita mengikuti pola umum, kerja mencari uang. Artinya kita sibuk kemudian meng-closing atau mendaftarkan agen, tapi lupa mengedukasi, berjalan dengan sistem. Itulah fungsinya kemudian hari ini, kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang Z4. Inilah fungsinya Z4. Nantinya kan juga ada beberapa materi-materi yang lain, sharing-sharing yang lain. Nah, Z4 teman-teman ya. Nah, inilah penting. Nah, kita kembali ke sini nih. Coba lihat 1 dikali 1000. Nah, dengan 1000 dikali 1, ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa tuh teman-teman? Hasilnya sama ya. Jadi 1 dikali 1000, 1000 juga. Sedangkan 1000 dikali 1 ya 1000 juga. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah satu orang ini mampu menjual 1000 produk. Berarti ada kemudian omset 1000. Logikanya gitu ya gambarannya. Nah, ini bagian A, ini bagian B. Kemudian bagian B ada 1000 orang. Nah, ini jaringan pasti mampu menjual 1 produk, maka kemudian kita dapatkan hasil 1000. Nah, jika di bagian A tadi, kalau kita diberikan pertanyaan, kira-kira kalau Anda punya usaha,
Pilih yang mana? A atau B? Pasti kita sepakat pilih yang B. Kenapa yang B? Karena yang A ini ketika satu orang ini sakit misalkan, tidak bisa jualan, tidak bisa kemudian melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dia sakit, maka otomatis tidak ada penjualan 1.000. Tidak ada penjualan 1.000, maka ini juga dikali 0 ya. Beda dengan bagian B. Jika bagian B kita sudah punya jaringan 1.000, contohnya saja 1.000 orang, yang sakit anggaplah 100 orang. 100 orang ini tiba-tiba sakit hari itu. Apakah masih ada omset? Insya Allah masih ada. Karena masih ada 900 yang kemudian masing-masing menjual satu, masih ada 900. Seperti itu. Nah, bagaimana jika dia ternyata 1.000 ini ada yang mampu menjual 2? Berarti 2.000. Ada yang mampu menjual 3? 3.000. Menjual 4? 4.000. Menjual 5? Ya 5.000. Begitu lagi. Itulah kemudian sistem jaringan. Nah, kita sebenarnya berada di sini teman-teman. Kalau ini sistem penjualan sama pola kerja umum. Ini satu mampu menjual 1.000, dia berada di sini. Nah, kalau yang B ini 1.000 orang mampu menjual satu, itu berada di pola sukses network marketing. Makanya pentingnya sekali kita memahami tentang sektor, memahami, melakukan dan menduplikasikan dan mengajarkan, sehingga kemudian pemahaman kita bekerja sesuai sistem, karena memang kita berada dalam sistem network marketing. Nah, seperti itu gambarannya ya. Oke ya, saya hapus yang lain, kita lanjut. Oh iya, ini aset penting ya. Oke, kita hapus. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum masuk ke penjelasan sektor, kita lihat kembali komisi agen pupuk paten ya. Nah, di sistem komisi agen pupuk paten itu ada 7 macam yang disiapkan perusahaan. Nah, buat teman-teman kemudian yang baru mengenal network marketing, nah dari mana komisinya ini? Ya kan, dari mana komisi ini? Kok banyak sekali komisinya? Ya sama, karena kita penjualan langsung dari perusahaan, dari pabrik langsung kepada konsumen, kan gitu. Kan kalau konvensional, saya gambarkan sedikit. Kalau konvensional kan, kalau konvensional, kemudian di sini ada MLM, contoh multi level marketing. Nah, jika di konvensional itu kan pasti ada yang pertama, apalagi di pelajaran SD, di pelajaran anak SD kelas berapa ya, kelas 4 ya kalau nggak salah, itu kita sudah belajar sebenarnya ini. Apa yang kita pelajari yaitu kegiatan ekonomi. Nah, tidak apa-apa ya, kita sebelum ke sana kita kasih dulu ya. Kegiatan ekonomi. Nah, ini kan ada kegiatan ekonomi. Apa yang pertama kegiatan ekonomi? Itu kegiatan produksi. Apa kegiatan produksi? Ya, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian apa yang kedua? Kegiatan distribusi kan? Distribusi. Kemudian yang ketiga ini kegiatan konsumsi. Nah, ini kita pelajari di sekolah-sekolah. Anak-anak kita di SD belajar tentang ini. Kegiatan ekonomi. Kegiatan yang pertama, kegiatan produksi menghasilkan barang, kemudian kegiatan distribusi, kemudian kegiatan konsumsi. Nah, di konvensional ada semua nih, misalkan dari pabrik ya, contoh dari pabrik. Kemudian turun lagi kepada distributor. Kemudian turun lagi ke apa lagi? Saya lupa. Distributor, kemudian ke agen, ke agen. Kemudian ada grosir ya. Barulah kemudian ke pengecer, kan gitu ya, pengecer. Kemudian barulah ke konsumen. Nah, konsumen, sebuah produk di konvensional, sebuah produk untuk sampai kepada konsumen kan tidak serta-merta bisa langsung. Kemudian ada lagi yang namanya biaya iklan atau promosi. Inilah konvensional ya, kita pelajari di SD tadi. Kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi menghasilkan barang, kegiatan distribusi menyalurkan barang, kemudian kegiatan konsumsi. Nah, pabrik pasti mau untung.
Kemudian jalur distribusi juga mau untung. Nah, yang mana jalur distribusinya di sini? Ya ini semua nih. 1, 2, 3, 4 ya. Tambah lagi ini 5 nih. Nah, ini juga mau untung. Nah, seperti itu. Inilah jalur distribusi. Sebuah produk dengan konsep konvensional untuk sampai kepada konsumen melalui ini semua. Nah, berapa biaya iklannya? Berapa kemudian distributornya? Keuntungan sini berapa? Keuntungan sini berapa? Semua ini kan pasti mau untung. Tidak ada yang mau rugi. Semua mau untung. Nah, seperti inilah jalur konvensional. Nah, kalau di multi level, khususnya di pupuk paten, kerennya apa? PT Renner. Siapa ini PT Renner? Adalah perusahaan yang memasarkan pupuk paten, sekaligus juga dia yang punya pabrik. Jadi dia yang punya pabrik, dia juga kemudian yang memasarkan langsung kepada konsumen. Nah, di sini ada saya sebagai konsumen, kemudian juga sebagai agen, karena saya juga pakai produknya juga ikut memasarkan. Di sini ada agen. Nah, gitu. Jadi keuntungan yang tadi ini dapat untung, dapat untung, dapat untung, dapat untung, dapat untung. Ini juga ada biaya iklan. Di sini tidak ada biaya iklan. Nah, keuntungan itu semua dibagilah ke dalam 7 macam komisi dalam network marketing, multi level marketing. Ini yang resmi ya. Karena teman-teman yang ingin menjalankan bisnis jaringan yang resmi harus lihat legalitasnya dulu, lihat produknya dulu, dan lain-lain sebagainya. Jangan asal melihat sistem berjenjang, bilang multi level. Dan selama bisa saja itu money game. Ya, seperti ini gambarannya. Nah, kita mulai masuk materi inti ya tentang sektor. Jadi sampai sini kan, maaf ya. Kita hapus lagi. Renner ya. Baik, kawan-kawan sekalian. Di sekolah juga biasa kita sering belajar tentang prinsip ekonomi. Modalnya sedikit bisa menghasilkan uang yang lebih besar, kan gitu. Sebenarnya itu konsep prinsip ekonomi itu ada di multi level marketing. Modalnya hanya sekali 3 juta, kita dapat kemudian keuntungan yang lebih, kemudian bisa mewujudkan impian lebih cepat. Ini bukan kata saya, kata Robert T. Kiyosaki. Apalagi kan prinsip ekonomi kita sama-sama tahu. Nah, oke, kembali ke topik utama. Z4, bagaimana cara memaksimalkan komisi. Nah, kita lihat dulu di sini teman-teman ya. Komisi di pupuk paten yang saya ingin bahas ini yang 3 ini. Nah, sponsor ini kan 10%. Kemudian ada leveling ini 500 ribu. Kemudian pairing agen ini 50 ribu per 1 poinnya. Nah, kemudian nanti kita bahas juga tentang reward dan royalty. Unilevel dan pairing RO ini sampai 515 miliar per hari potensinya pairing RO, Unilevel juga. Tapi kita bahas ke sini. Apa hubungannya nanti dengan ini, kita lihat sama-sama ya di sini. Bismillah. Anggaplah seperti ini. Ada Anda ya. Anda ketika tergabung sebagai agen mereferensikan, Anda ketemu misalkan sama si A. Berarti Anda kan dapat komisi sponsor ya 10%. Berarti Anda dapat berapa? Dapat 300 ribu. Kenapa Anda dapat 300 ribu? Karena Anda telah berhasil membantu perusahaan menjual produknya. Jadi Anda dapat ini gitu. Kemudian ketemu lagi sama si B. Dapat lagi Anda 300 ribu. Nah, ketemu lagi sama si C misalkan. Ketemu lagi sama si D. Ya dapat lagi 300 ribu, 300 ribu, 3 ribu. Kita bebas menjual sebanyak yang kita mampu. Seperti itu ya. Nah sekarang yang leveling, yang 500 ribu. Yang ini tadi. Yang 500 ribu. Nah di bisnis ini, di bisnis pupuk paten, satu ID udah luar biasa. Ini kan disebut level 1 atau level 1 kita. Ini disebut level 2. Nah, kalau ada lagi di bawah sini, ya. Anggaplah namanya si E, ini si F. Berarti ini level 3. Berapa besarnya komisi level yang kita dapatkan itu? Sebesar 500 ribu. 500 ribu, 500 ribu. Nah, pairingnya berapa? Pairingnya 50 ribu.
Pairingnya juga 50.000 sini 50.000. Jadi saya langsung saja 550.000 per level. Ini satu kali dapat saja. Oke ya. Nah, nanti kita bagaimana maksimalkan ini. Nah, ada lagi misalkan sini. Berarti dapat lagi dia 550.000. Leveling 500.000 atau setengah juta plus pairing 50.000. Nah, bagaimana konsep penginputan menurut Setpor? Nah, seperti ini dia teman-teman. Sini ya. Ini anggaplah gini, Anda ya ketemu orang pertama simpan kiri, pertama simpan kiri, orang kedua kanan, orang ketiga kiri, orang keempat kanan. Jadi kalau Anda startnya dari nol, inputannya begini, kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu terus. Berarti kiri kanan kiri kanan kiri kanan dan seterusnya ya, dan seterusnya. Maka di sini dapat 550 550 550 550 550. Nah, kalau seperti ini tidak ada masalah. Clear ya, kan kita startnya dari nol. Nah, bagaimana jika teman-teman ketemu dengan upline yang aktif? Nah, kan ini cuma satu jalur, satu hak usaha. Apalagi ya, karena dia cuma satu hak usaha saja, maka ketika kita ketemu sponsor atau upline yang aktif, dia pasti akan melakukan pelemparan ke jaringan kita. Saya contohnya di sini ada Anda, di sini ada si A, ya, ada si A. Maka gambar sini, saya gambar di sini Anda, kemudian di sini ada si A, kemudian di sini ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ya, seperti ini. Saya tarik ke sana ke sini. Nah, sepintas kalau kita lihat ini si A, kira-kira kalau ada 4 orang pertama gimana? Dia simpan di mana? Nah, kalau dari pikirannya dia konsepnya jualan, ya, konsepnya jualan, kemungkinan besar dia akan simpan di sini. Kenapa dia simpan di sini? Karena dia kan nantinya akan dapat komisi sponsor 300.000 plus langsung juga dapat 550.000. Berarti komisinya dengan mensponsori satu orang saja dia sudah dapat 850.000. Ini konsep jualan. Ingat konsep jualan. Apa? Hati-hati lagi nih. Hati-hati lagi. Apa hati-hatinya? Ketika nanti teman-teman memasarkan, jangan sekali-kali menyampaikan seperti ini. Ayo Pak A, contoh misalkan A, Anda kerja sebelah kiri, saya kerja kanan. Oh no. Itu bukan membangun sistem namanya. Ya, bukan membangun sistem. Itu kita kerja kita bekerja dalam sistem, tapi kerjanya tidak bersistem. Kayak gitu. Nah, kerja sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali memberikan iming-iming, Pak, Anda kerja sebelah, saya sebelah. Jangan ya. Kita fokus berjalan sesuai sistem. Nah, baik. Lanjut lagi. Ini kalau mereka cari uang atau bekerja seperti ini, pola pertama. Kalau mereka kerja dengan pola kedua, maka dia harus simpan di sini dulu dia. Lempar ke bawah. Ya, lempar ke bawah sini. Tetap dia dapat 300.000 dari hasil penjualannya. Selanjutnya, dapat orang kedua, simpan di sini. Dia dapat kemudian 300.000 ya. Plus 550.000 gitu. Dapat orang ketiga di sini lagi. Dia hanya dapat sponsor 300.000. Kemudian orang keempat di sini lagi. Dia dapat yang sama 300.000 plus 550. Nah, orang kelima dan seterusnya boleh sini. Orang kelima, orang keenam, orang ketujuh. Kalau di sini memang sudah besar, boleh seperti itu. Begitupun yang ini teman-teman. Ketika dia dapat orang pertama, dia harus lempar bawah sini dulu. Ya, kemudian di sini dapat orang ketiga sini lagi, orang ketiga, orang keempat baru sini. Begitu, itu namanya Setpor. Nah, mari kita lihat potensinya. Kenapa harus seperti itu? Oke, ini hapus saja ya. Karena terkadang kalau teman-teman udah jaringannya besar di bawah,
harusnya sebenarnya terus bersemangat mensupport seperti ini ya. Udah besar nih, udah panjang ke bawah nih. Nah, harusnya ini misalkan si A, dia kan sudah bersyukur nih teman-teman, karena dia kan udah dapat jaringan tanpa belum dia kerja, udah dapat kemudian spill over dari atas. Jadi si A ini ya bersyukur dia. Dia harus juga kemudian membantu tim di sini dulu dengan melempar pertama, baru ke sini, ya. Nah, bagaimana potensinya? Anggaplah kemudian ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Berarti di sini kita sudah dapat leveling 5 level, 550, 550 dan seterusnya. Anda ya pasti punya kemampuan terbatas dalam merekrut, punya kemampuan terbatas. Nah, kalau bahasa Anda tadi di sini kepada si A, contohnya, Pak, Anda kerja sebelah, saya kerjakan sebelah, Anda sebelah. Jadi ketika Anda tidak punya amunisi lagi, karena rezeki kan beda-beda, maka di sini dia akan mati. Dia akan mati. Ini pun nanti dia kerja sini, nanti nuntut mana sebelah belum ada. Kenapa? Karena masing-masing cuma kerja jalur-jalurnya masing-masing. Beda dengan sistem set for. Nah, kita ada potensinya. Nah, baik. Nah, tadi kita konsepnya kan 2 ke kiri, 2 ke kanan. 2 ke kiri, 2 ke kanan. Berarti ini tadi 2 ke sini, 2 ke sini. Berarti pasti di sini masing-masing harus melempar 2. Berarti kalau begini 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ini ya, ketika dia aktif, dia pasti akan melempar 2 ke sini. Berarti 2 dikali 5 terjadi di sini berapa? 10. 10 level. Demikian juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ini ketika dia jalan, dia kan harus melempar 2 ke sini juga. Berarti di sini terjadi 10. Nah, 10 level. Berarti 10 level ini dikali 500 ini komisi level ini. Berarti berapa terjadi teman-teman? 10. Keren, 5 juta. Ya kan? Nah, 10 orang ini masing-masing melempar 2 lagi ke jalur bawah, jalur tap proofnya, berarti di sini terjadi 20. Sama di sini terjadi juga 20. Ya kan? 20 yang masing-masing melempar ke bawah lagi, masing-masing 2 berarti terjadi 40. 40 masing-masing melempar ke bawah berarti terjadi berapa? 80. Begitu juga di sini. Nah, komisi leveling ini teman-teman, itu dibayarkan infinity berapapun kedalaman. Kemudian dia bertanya, iya Pak, kalau semua jalan melempar. Nah, sama konsep ini tadi. Jika ini tidak jalan, berarti masih ada 3 orang yang melempar ke bawah 2, berarti bisa saja di sini ada 6. Karena kita tidak bisa andalkan mereka semua aktif. Atau kita merekrut atau mendaftarkan agen, langsung dia mau aktif semua tidak. Anggaplah ini tidak jalan. Kan masih ada 1, 2, 3, 4 yang melempar, berarti 8 kan gitu. Anggaplah 3 yang aktif ini tidak aktif, belum aktif ceritanya. Berarti ini 1, 2, 3, berarti ada 3, berarti di sini ada 6. 6 ini mungkin tidak semua aktif. Tapi karena duplikasinya jalan seperti itu, wajib melempar 2 di kaki besar atau tape proofnya, maka komisi leveling jalan. Begitupun nanti si A, saya ambil sini, saya hapus ya. Nah, gitu. Anggaplah tadi di sini ada si A, ya, ini si A. Semua aktif. Anggaplah semua aktif. Berarti ketika si A tadi sudah melempar 2, berarti di sini juga dia ada 2. Kan? Kan di sini dulu, sini, baru ke sini. Inputannya si A. Berarti di sini sudah ada 2. Orang kelimanya si A di mana ya? Tinggal di sini saja si A. Dapat orang kelima sini, orang ke-6 di sini, kan gitu. Dan seterusnya. Anggaplah si A tidak aktif. Karena dia sudah dia sudah melakukan edukasi, pembinaan, berarti dia sudah jarang bertemu dengan orang-orang baru untuk di closing, atau mungkin dia sudah promosi tapi belum closing. Tetap sama teman-teman. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4 orang ini juga kalau menginput harus lempar ke sini dulu kan? Baru di sini. Baru lempar lagi ke sini, baru ke sini. Secara otomatis berarti ini juga akan melempar 2 ke bawah. Ini juga melempar 2 ke bawah, ini juga melempar 2 ke bawah, ini juga melempar ke 2 ke bawah. Jadi, ya, berarti
Dua ini masing-masing dapat 2, berarti di sini terjadi 8. Maksimal komisi levelingnya itu si A. Padahal di sini sudah ada temboknya kan? Keren kan? 8 ini masing-masing melempar 2 ke bawah, berapa terjadi? 16. 16 masing-masing melempar 2 ke bawah, berarti 32. Gitu. Komisi leveling ini kan kita dapat 500 per levelnya tanpa batas kedalaman. Per hari lagi. Kan gitu. Nih, 32 masing-masing melempar 2 kan 64. 64 level itu 64 dikali 500 berapa? Ini memaksimalkan komisinya. Nah, kalau ini tidak jalan, artinya anggaplah dia kartu mati, dia cuma daftar jadi agen. Setelah itu artinya dia pemakai saja. Berarti masih ada 1, 2, 3, masih ada 3 yang melempar 2 ke sini, berarti 6. Gitu. Berarti ini kan juga masing-masing 2, di sini masing-masing 2, ya kan? Nah, selanjutnya ini juga ketika sudah melempar 2 kali ke sini, sudah 2 di sini juga, dia harus tinggal di sini, orang kelima, orang keenam. Lakukan hal yang sama kepada ini juga. 1, 2, 3, 4 masing-masing melempar 2 kan 8. 1, 2, 3, 4. Dia ada 8. 8 masing-masing melempar 2 ke sini lagi berapa? 16. Inilah konsep Z4. Jadi di awal penginputan, walaupun kaki kita sudah besar, jangan langsung panen. Belum menanam sudah mau panen. Menanam dulu, melempar dulu di kaki tapeproof Anda, ya. Karena banyak pengalaman teman-teman melihat bonusnya saja, ya. Kalau dia melihat bonusnya saja yang besar, kalau dia simpan di sini langsung dapat 300.000 plus 550, ya. Berarti dalam pikirannya cari uang, bukan membangun aset. Tapi kalau dia lempar ke sini dulu, dia dapat 300.000. Kemudian baru orang kedua di sini dia dapat 350, baru 550 dan seterusnya. Dia lakukan itu, kemudian mengedukasi mitranya untuk melakukan itu juga. Enak, kan? Semua enak. Artinya betul-betul sistem berjalan. Inilah kemudian kelebihan dari sistem Z4. Sebenarnya teman-teman pasti banyak yang paham sih sistem ini. Cara penginputan ini pasti ada banyak yang sekali yang paham. Cuman biasanya kalau di awal-awal kita itu mikirnya gini, wah, saya lempar ke sana kan saya tidak dapat 550.000-nya itu. Padahal kan sudah dapat 300.000 juga yang sponsor tadi. Nah, ingat, tanamkan dalam diri kita, niatnya kita kemudian ingin membangun aset. Jadi, karena teman-teman nantinya mitra-mitra kita itu melakukan apa yang kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita katakan. Jadi Anda harus dulu melakukan hal itu, kemudian menduplikasi. Berapa sih cuma kita melempar 2 kali ke sini, selanjutnya di sini terus, ya. Nah, seperti itulah potensi dari sistem Z4. Karena kembali lagi tujuan kita adalah ini teman-teman, bukan satu orang mampu menjual 1.000, ya. Kalau 1.000 satu orang ini tidak jalan, berarti tidak ada kemudian omset 1.000. Tapi yang kita inginkan membangun jaringan adalah 1.000 orang menjual masing-masing satu. Berarti masih ada ini. Kalau ada 100 yang tidak jalan, masih ada 900. Oke ya. Terakhir supaya lebih jos ya. Coba perhatikan ini potensinya kawan-kawan. Kita dapat 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kita edukasi hal yang sama. Jadi ketika Anda melakukan bisnis ini, terapkan sistem Z4 kali ini yang kita inginkan. Berarti ingat tadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ini masing-masing dia melempar, ya. Melempar masing-masing 2 ke bawah, berarti langsung terjadi 10. Hal yang sama terjadi di sini. Langsung melempar ke bawah sini 10. Berarti 10 level. 10 level berarti dari 500. Oke, lanjut lagi. 10 level ini masing-masing melempar 2, berarti terjadi 20. Hal yang sama terjadi di sini 20. Begitupun di sini turun lagi 40. Ya. Turun lagi di sini berapa? 40. Dan seterusnya. Komisi level 500 per level. Jadi jalur ini dikerjakan rame-rame. Ini melempar 2 kali, ini melempar 2 kali, ini melempar 2 kali, ini melempar 2 kali. Begitupun nanti 10 ini masing-masing melempar 2. Yang 20 masing-masing melempar 2. Kan enak jalannya. Selanjutnya Anda tinggal fokus kerjakan.
kerjakan sini, kerjakan sini, kerjakan sini, kerjakan sini. Selanjutnya hal yang sama, duplikasi orang ini untuk melempar juga ke bawah sini, melempar ke bawah, melempar ke bawah, melempar ke bawah, melempar ke bawah. Jadi kerjanya betul-betul bekerja tim, bukan kau kerja sebelah ya, saya sebelah, tidak bisa. Ketika ini misalkan kau kerja sebelah ya, saya kerjakan sebelah sini ya, Anda di sini. Oke lah, kalau Anda tidak bisa rekrut orang berarti di sini mati ya. Ini juga kalau tidak bisa merekrut lagi dia mati. Gitu. Ini sharing saja. Jadi teman-teman pahami betul sistem Setfor ini, lakukan dan duplikasikan. Jangan kemudian kita bekerja ingin ini, tapi kita bekerja 1000 orang menjual 1. Sama tadi ini konsepnya, 4 orang masing-masing melempar 2. Ini tidak aktif, ini tidak aktif, masih ada 3 yang melempar 2. Berarti dapat komisi ini 200. Ya. Ini tentang Setfor. Nanti kita bikin lagi video bagaimana sebenarnya potensi dari royalti 3%. Dahsyat ya, royalti 3%. Nah, rewardnya kan apa rewardnya? Tidak apa-apa saya singgung sedikit terakhir ya. Ini komisinya harian, terjadi transaksi hari ini besok masuk. Kita ke reward. Rewardnya itu kan yang pertama poinnya ya 50-50, kemudian 250, apalagi bantu saya ya 500, kemudian 3000, kemudian 10.000 poin, 10.000 poin. Nah ini rewardnya teman-teman. Ketika kemudian terjadi omset 50 poin kiri, maka 50 poin kanan kemudian dapat kita motor ya, senilai 15 juta. Ini kemudian dapat jalan-jalan ke Dubai. Ini mobil sederhana, mobil ya, mobil sederhana 150 juta cash ya, tidak ada kredit di sini, cash. Ini kalau biasanya ini diberikan uang saja. Kemudian 3.000 kiri 3.000 kanan, ini baru Pajero cash 500 juta. Kemudian 10.000 kiri 10.000 kanan, ini kita udah dapat rumah ya, rumah 1 miliar. Dan ketika sudah sampai di posisi ini, maka otomatis kita dapat royalti 3% dari omset penjualan perusahaan. Ini motor sekali dapat, tapi royalti ini akan selalu didapatkan ya dari omset penjualan nasional. Nah, ada nih segala informasi, ada ya pupuk organik juga yang dipasarkan secara network marketing. Nah, saya sempat sharing-sharing dengan salah satu leadernya juga. Dia perusahaan luar biasa juga ya, resmi juga. Omsetnya kurang lebih sekian nih, 300 miliar per bulan. Omset perusahaan tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 2-3 tahun, omset perusahaannya sekian, 300 miliar per bulan. Jika omset ini kemudian ada di PT Render pupuk paten, ini dikali dengan 3%, ini sama dengan 9 miliar per bulan. Berarti pasif income orang yang sudah sampai di sini itu dapatkan 9 miliar per bulan. Nah, inilah kemudian yang kita kejar teman-teman. Jadi bukan mobilnya, iya tetap kita butuh motor dari Dubai, mobil sederhana 150, kemudian Pajero cash 500 juta, kemudian mobil rumah sederhana, rumah 1 miliar. Tapi yang terpenting royalti 3%. Jadi setiap kali ada orang belanja di perusahaan 3 juta, kita dapat 90.000. Ini omset penjualan nasional. Nah, kita masih saja baru grand launching itu tanggal 21 November 2021. Di sini kita grand launching pupuk paten. Belum saya bahas yang lain ya, yang ini dan ini. Poin-poin reward ini bersumber dari 2.
dari agen, pendaftaran agen. Ketika dia belanja 3 juta, ini sama dengan 1 poin. RO atau belanja ulang ketika dia belanja 2 juta. Kok malah jelaskan marketing plan ya. Nah Bapak ini siapa tahu ada yang nonton video saya belum mengenal potensi pupuk paten atau baru mau menjadi agen. Sekalian aja. Jadi ketika orang jadi agen 3 juta ya, dapat produk senilai 3,6 juta. Ini ada poinnya berapa? 1. Ketika orang tersebut RO 2 juta, ini juga ada poin 1. Dan berlaku kelipatannya, berarti kalau 4 juta poinnya 2, 6 juta poinnya 3. Dan poin-poin ini semua otomatis baku tambah atau diakumulasi untuk menjadi penduduk. Jadi semua jaringan kita ke bawah ketika dia RO itu otomatis masuk poin dan berhak juga ini. Ya, sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Video ini sebenarnya sudah lama pengen saya bikin, cuman baru sempat. Jadi teman-teman yang sudah jalankan bisnis jaringan, coba terapkan sistem Z4 ini. Terapkan, lakukan edukasi, pahami bahwa kita sedang membangun jaringan, kita sedang membangun aset, bukan sekedar mencari uang. Kalau sekedar mencari uang, di luaran banyak bisnis yang lain, yang kita kemudian bisa dapat uang langsung. Di sini juga kita bisa dapat uang langsung, tapi fokus kita di mana? Yang tadi nih, membangun aset. Nah, aset kita tadi adalah sistem itu sendiri dan orang-orang yang berada di dalamnya. Oke ya. Sekian video dari saya. Nanti kita buat video yang lain. Silakan teman-teman sampaikan kira-kira video apa yang bisa saya buat. Nah, mohon maaf jika misalkan dalam penjelasan saya tidak terlalu ada kesalahan, ada kekeliruan ya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Teman-teman yang belum pakai pupuk paten pakai. Teman-teman yang belum jadi agen segera jadi agen. Kenapa? Pupuk ini luar biasa. Alhamdulillah betul-betul luar biasa. Dan sistemnya menarik. Cukup 1 hak usaha 3 juta itu udah. Nah, biasanya saya pernah menjalankan bisnis jaringan juga. Ada 1 hak usaha, 3 hak usaha, kan banyak tuh. 1, 3, kan gitu. 7, kan gitu. Ini kenapa nih? 3, 7 ya. Nah, dan seterusnya. Ini kan banyak ya. Artinya masing-masing ada plus minusnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau seperti ini kan tentu banyak orang yang harus kita dapatkan. Apalagi kalau sampai begini lagi 15, apalagi kemudian sampai 31 hak usaha. Tapi ini kan potensi rewardnya banyak. Tapi ini kita harus betul-betul merekrut yang banyak supaya jadi. Kalau di sini bisa 1 hak usaha saja. Maksimalkan di sini supaya yang lain juga terbantu. Kejar royalti 3%. Tapi nanti ada paket family, gimana caranya ada juga ya. Ini saja sharing-sharingnya. Betul-betul kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman yang bermain di bisnis jaringan, semangat apapun bisnis jaringan Anda selama perusahaan Anda legal, produk Anda berkualitas, hajar jos ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.